Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat siang dan shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kakak pengasuh yakin katong semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adik-adik sudah siapkah kalian untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau adik-adik sudah siap, kakak pengasuh mau ajak adik-adik semua katong baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-35. Iya adik-adik, sebelum katong baca firman Tuhan, mari katong minta tuntunan Kuasa Roh Kudus lewat katong pun doa. Mari katong berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga atas anugerah dan berkat yang selalu Engkau limpahkan bagi kehidupan kami hingga detik ini. Terbukti nafas kehidupan dan kesehatan yang baik boleh kami rasakan dan kami nikmati bersama. Bapa dalam kerjaan surga, di saat ini kami anak-anak SMTPI Jemaat GPM Bethel dari sektor 1 sampai sektor 19 rindu sekali untuk membaca firman-Mu Bapa. Untuk itu kami mohon biarlah Engkau mau datang, urapi kami dengan Kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang sebentar kami baca dan cerita yang akan kami dengarkan bersama dapat kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, katong pembacaan di hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Di bawah perikop, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi sebagai seorang Yahudi, Yesus harus memenuhi segala aturan keyahudian. Di antaranya, pada waktu berumur 8 hari, Yesus harus disunat dan diberi nama sesuai dengan yang diberitahukan kepada malaikat Gabriel. Sunat sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Nah adik-adik, sesuai aturan sunat, setelah 33 hari, Yesus harus dibawa kepada Allah dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Penyerahan setiap anak laki-laki kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan Taurat disertai dengan persembahan korban. Yusuf dan Maria membawa 2 ekor burung merpati. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sesuai dengan rencana Allah dan menjadi kesaksian bahwa kehadiran Tuhan yang sungguh sebagai manusia sejati di tengah dunia, dan ia lahir hadir di tengah bangsa Yahudi dan melakukan segala sesuatu sebagaimana tuntutan dari hukum keyahudian. Ketika Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria, mereka berjumpa dengan Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang oleh tuntunan Roh Kudus ia setia menanti kegenapan janji Allah melalui kedatangan Tuhan Yesus. Ia sangat bersuka cita di mana dalam pernyataan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sampai ia berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah.
Simeon menyambut Tuhan Yesus dan menyatakan sukacitanya, sebab ia telah melihat janji keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Apa yang disampaikan oleh Simeon membuat Yusuf dan Maria terheran-heran, sebab semua yang dinyatakan sesuai dengan apa yang telah mereka dengar dan saksikan bersama. Nah, adik-adik, di hari ini kita sudah memasuki Minggu Adventus yang pertama, selama 4 minggu sebelum perayaan Natal. Minggu Adventus atau Minggu Penantian untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Pekerjaan yang paling berat dan membosankan dalam hidup ini adalah pekerjaan menunggu atau menanti. Simeon telah meneladani sikap itu bagi kita semua, bahwa ia menanti dengan tekun dan sabar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ia menanti kegenapan janji dari Allah. Dalam masa penantian itu, Simeon selalu menunjukkan sikap hidup yang benar dan saleh di hadapan Allah. Demikian pun kita semua dalam masa penantian kembali Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Maka itu, kita mesti menjadi anak-anak yang takut Tuhan, seperti 5 anak darah yang bijak, dengan selalu menyiapkan minyak untuk pelita kita, agar tetap bersinar di tengah kegelapan dunia ini, dengan sikap serta perilaku kita yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, penting bagi kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada para pengasuh dan guru di sekolah. Oke adik-adik, katumpu materi sampai di sini. Sekarang kakak pengasuh minta adik-adik tenang, kata lipat tangan, lalu kata mau satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami umat manusia. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kami boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu di saat ini. Bapa, kami boleh membaca firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau mau datang urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang boleh kami baca dan cerita yang boleh kami dengarkan bersama dapat kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, kami berdoa juga bagi persembahan syukur yang boleh kami bawa dari rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan mesbah-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan seluruh anak yang ada di Jemaat GPMBTL dari sektor 1 sampai sektor 19 ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka dengan setiap pendidikan mereka, setiap masa-masa pertumbuhan mereka Bapa, dan biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah keluarga di sini Bapa, tapi sebelum kami melangkahkan kaki kami keluar dari pintu rumah ini Bapa, kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua anak-anak SMTPI sektor 1 sampai sektor 19 Jemaat GPMBTL, mau memberkati kami semua para pengasuh sektor 1 sampai sektor 19 Jemaat GPMBTL, memberkati kami semua yang hadir di saat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat siang adik-adik. Shalom.